berikanlah hidayah padaku. Fiman, fi di situ bermakna maaf. Fiman hadait, bersama-sama dengan orang yang telah engkau beri hidayah. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk. Berilah aku petunjuk hingga aku bisa bersama dengan orang-orang engkau beri petunjuk. Ini diawali doa kunut diawal dengan Allahumma dini fiman hadait. Mohon pada Allah untuk bisa mendapatkan hidayah. Terus apa itu hidayah? Apa definisi daripada hidayah? Karena terlalu sering kita mendengar hidayah dari Allah. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah daripada kitab Bidayah, disebutkan al-hidayah hiya suluku tariqil akhirah. Hidayah itu adalah suluku tariqil akhirah, melewati jalan yang menuju akhirat. Termasuk kita berjamaah, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah kita salat, kita berzikir, kita bertasbih, kita beristighfar, kita baca kalimat tauhid. Ini bagian daripada suluku tariqil akhirah. Termasuk di saat jenengan usaha, bagian daripada suluku tariqil akhirah. Sedekah cilok jual cilok, sedekah pelompungan jual pelompungan, yang pejabat ke kantor, yang bertugas puskesmas malah merawat orang-orang yang sakit. Ini bagian daripada suluku tariqil akhirah. Ini ibadah. Maka kata Nabi, inna minaz dzunubi dzunuba la yukaffiruha shalah, la yukaffiruha salatu wa la sawmun illa al-hammu fi talabil ma'isha. Kata Nabi, sesungguhnya dari sekian banyaknya dosa, kata Nabi, ada beberapa dosa yang tidak bisa terhapuskan dengan salat dan tidak bisa terhapuskan dengan puasa. Akan tetapi itu bisa terhapuskan hanya dengan al-hammu fi talabil ma'isha. Susah, sulit dalam mencari penghasilan. Mungkin paling rot enggak nih ke orang. Cari pasir, bukan dikira. Cari pasir sesuai mungkin. Akan tetapi di saat kita susah dalam mencari penghasilan, kita tetap tidak melalaikan ibadah. Baca apa aja, Pak. Pegang cilok, pada azan, sabar kada, ngalak wudu, salat. Alhamdulillah fi talabil ma'isha, susah, sulit dalam mencari penghasilan, namun tetap tidak menghilangkan kewajiban. Ini bagian hal yang bisa melunturkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu banyak anwa'is salihat, begitu banyak macam-macam amal saleh yang bisa menghapuskan dosa kita. Benih korokun saya baca Quran malolo, benih korokun saya baca salawat malolo. Bukan hanya yang beristighfar saja, bukan hanya yang mengajar di madrasah, di pesantren saja, akan tetapi semua, termasuk kata Pak Ustaz, susahnya mencari penghasilan. Ini bagian penghasilan, ini bagian daripada ibadah, dan ini juga bagian daripada hal-hal yang bisa menghapuskan ataupun meneburkan dosa kita. Pandai-pandailah kita mencari atau meraih kebaikan. Sampai ada salah seorang ulama terdahulu, dia pengarang kitab. Dia setelah meninggal dunia, setelah wafat, beberapa malam dari dia wafat, ada temannya bermimpi, ya Syekh, limadza haluk fi qabrik. Wahai Syekh, wahai guruku, wahai sahabatku, gimana keadaan anda di dalam kubur? Gimana keadaan anda di dalam kubur? Cara yang turun remah sampai kuburan. Dia berkata, alhamdulillah, aku di alam kubur aku senang, aku di dalam kubur aku bahagia, aku mendapatkan dan merasakan nikmat kubur. Bimana, dengan sebab apa? Dengan sebab apa Anda bisa mendapatkan kebahagiaan di alam kubur? Apakah Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kitab yang telah banyak Anda karang? Apakah Anda mendapatkan kebaikan di dalam kubur, kenikmatan dalam kubur dengan begitu banyaknya buku yang Anda tulis?
kebetulan beliau adalah pengarang kitab, beberapa kitab. La, bukan. Tidak, akan tetapi aku mendapatkan kenikmatan di dalam kubur di saat aku menulis kitab, mengarang kitab. Tiba-tiba ada seekor lalat berdelalaknya ke tinta. Tiba-tiba ada seekor lalat minum di tinta bolpenku. Kalau dulu kan mangsin, dulu orang menulis kitab kan pakai mangsin, kita celup. Ada lalat itu minum di tintaku, tinta bolpenku, tinta celupku. Lalu aku biarkan dia minum. Aku biarkan dia minum. Edhin nabi ko. Aku biarkan dia minum. Tak yo jibi ko edente. Ku tunggu hingga lalat itu puas di situ, hingga lalat itu pergi. Dengan hal ini Allah memberikan kepadaku nikmatku kubur. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belas kasihanilah pada yang ada di bumi, yang di langit akan belas kasihan padamu. Pun belas kalala. Ini hanya belas kasihan open kalala. Pun oleh kenikmatan kubur. Apalagi belas kasihan sama manusia. Makanya mulai copok lala ini kayak racun, Pak. Karena muncul racunan lala. Ini irhamu, penting kita mempunyai rasa belas kasihan, peduli, mengajak kebaikan pada orang lain. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa afini, dan berikanlah aku keselamatan fi man afait, bersama dengan orang-orang yang telah engkau beri keselamatan.